Salah ceweknya lah, kenapa dia mauan? Setuju, dan di podcast ini pun dia nggak menyangkal kalau dia salah. Tapi, apakah si P bener? Nyuruh ngegugurin kandungan itu apakah bener? Mohon maaf kalau fakta ini terlalu menyakitkan buat para pemujanya. Tapi di sini gue miris banget, sumpah. Karena si cewek ini dihujat abis-abisan sama fansnya. Kalau ada yang nanya, kok baru sekarang munculnya? Nih gue kasih tahu. Kalau lu masih ingat di podcastnya Densu waktu itu, kalau dia tuh mau nyelesain satu-satu soal anak dia yang lain. Nah si cewek ini udah berharap banget nih, oh akhirnya ada titik terang gitu. Tapi ternyata pas dihubungin, cewek ini malah diblok. Gue gak kebayang sih nyeseknya dia tuh kayak apa. Maksud gue, kalau lu ngefans berat sama si P, gak perlu lu rusakin mental orang yang jelas-jelas dia lagi perjuangin nasib anaknya, biar orang-orang itu tahu siapa bapaknya. Cewek ini juga cuman mau kalau si P itu ngakuin kalau itu anaknya. Udah cukup. Tolonglah ya, ngefans boleh, tapi please jangan menormalisasikan bullying. Karena kalau itu sampai terjadi sama lu, anak lu, atau keluarga lu, gue yakin banget lu juga gak bakal terima. Padahal udah anteng nih ya si DJ Panda. Karirnya udah naik lagi. Boom, muncul cewek ini. Infonya dia adalah salah satu orang yang punya anak dari DJ Panda. Gue mau spill sedikit cuplikan yang ada di podcast ini. Disclaimer di sini gue nggak berpihak ke siapa-siapa, gue cuma ngejelasin apa yang ada di podcast. Jadi ceritanya si cewek ini awalnya tuh fans berat si Panda. Di sini dia nunjukin semua bukti-bukti chatnya dari awal sampai akhir. Nah singkat cerita, sebelum DJ Panda perform di Solo, si cewek ini diajak nginep di hotel, tapi kamarnya beda gitu. Si Panda bilang nanti dia yang bayar, habisnya berapa nanti dia yang bayar. Nah udahlah nih si cewek ini buka kamar sendiri, terus dia ngetok pintu kamarnya Panda. Dan terjadilah. Tapi setelah kejadian itu, cewek ini bilang kalau sikapnya Panda itu berubah jadi cuek banget. Dan parahnya katanya kan awalnya mau dibayarin ya kamarnya si dia. Tapi ternyata itu gak diganti sama sekali. Nah setelah beberapa hari kemudian, si cewek ini sempat ketemu lagi sama Panda pas dia lagi perform di Semarang. Tapi di situ cewek ini bilang kalau si Panda itu udah asing banget. Nyapa pun enggak katanya. Singkat cerita, di akhir November dia ini tahu kalau dia hamil. Densu nanya sampai berkali-kali kayak, yakin gak itu anaknya Panda gitu. Tapi si cewek ini yakin banget kalau itu anaknya Panda. Karena dia tuh lagi gak deket sama cowok lain. Nah pas dia ngehubungin si Panda, Panda itu malah nyuruh untuk ngegugurin anak itu. Tapi si cewek ini gak mau, dia kekeh tetap mau pertahanin anak itu. Dan mirisnya, setiap dia ngomong ke orang atau ke keluarganya, mereka pada gak percaya kalau itu anaknya Panda. Mereka malah pada bilang gak mungkin dia mau sama elu gitu. Nah makanya si cewek ini sampai datang ke podcast. Dia mau ngebuktiin ke orang-orang dan keluarganya kalau itu anaknya Panda. Dan dia minta tolong ke Panda untuk ngakuin kalau itu anaknya. Bahkan dia siap banget kalau harus tes DNA. Waduh, gimana menurut lo? Coba tulis di komentar. Gara-gara undang cewek ini di podcast, Densu diserang bahkan masa lalunya dikulitin sama orang yang lagi FOMO terpanda-panda. Mereka pada bilang kalau si Densu ini ngundang cewek ini karena pengen ngejatohin si Panda. Apa lu lupa? Bertanya dengan nada tokek. Pas si Panda lagi dihujat habis-habisan sama netizen, Densu malah ngasih ruang ke Panda untuk minta maaf ke publik. Di storynya Densu juga dia udah bilang, kenapa sampai dia ngundang si cewek ini tuh? Karena sebelumnya tuh Densu udah ngomong baik-baik sama si cewek ini dan keluarganya si Panda. Kalau masalah ini tuh cukup diselesain secara pribadi aja. Dan Densu minta untuk si Panda itu ngelakuin tes DNA. Wajar dong, karena di podcast Densu yang sebelumnya, Panda ngomong mau bertanggung jawab dan mau nyelesain satu persatu anaknya yang lain. Tapi ternyata pas dihubungi lagi sama Densu, pihak keluarganya tuh gak mau ngelakuin tes DNA. Katanya cewek ini tuh cuma cewek bayaran yang cuma dibayar 1-2 jutaan aja. Dan akses cewek ini untuk ngobrol secara pribadi ke keluarganya Panda juga udah gak bisa, karena udah diblok. Nah makanya Densu ngasih kesempatan ke cewek ini untuk nyampein ke publik. Fair dong harusnya. Si cowoknya dikasih ruang, masa si ceweknya enggak? Jangan sementang-mentang si cewek ini mungkin fisiknya kurang menarik, terus gak boleh dikasih ruang untuk speak up gitu. FOMO boleh, tapi tolong jangan hujat orang sana sini cuma karena gak lagi di pihak orang yang lu suka.